Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Nganjuk, Bapak Ibu Waka dan staf karyawan, dan Bapak kru tim IT SMA Negeri 1 Nganjuk yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan video pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 ini. Di sini saya Risma Satria Wijaya sebagai pengajar kelas 11 untuk launching video daring ini akan memberikan materi tentang kebugaran jasmani ya. Mengapa saya memilih materi kebugaran jasmani ini? Karena materi kebugaran jasmani ini materi yang paling cocok disampaikan di masa pandemi seperti ini, karena bisa dilakukan dimanapun, di tempat apapun ya. Dan tidak begitu membutuhkan fasilitas yang sangat rumit ya. Jadi bisa dilakukan baik di rumah, di tempat manapun, yang penting tempatnya memadai, aman untuk diri sendiri dan tidak membahayakan diri sendiri atau orang lain ya. Ya, langsung saja, langsung ke materi yang pertama untuk pembukaan ya. Next. Ya, oke, langsung saja, kita skip saja ya. Jadi di materi kebugaran jasmani ini yang pertama adalah fokusnya pada latihan kebugaran jasmani ya. Jadi tentang apa itu kebugaran jasmani nanti kita kupas bersama-sama, akan saya jelaskan. Saya next saja, next dulu, skip, tidak usah. Ya, tujuan kita mempelajari materi kebugaran jasmani yang pertama ya, langsung saja bisa dilihat di slide PowerPoint. Tujuan pembelajaran dapat melakukan berbagai bentuk latihan kelincahan dan latihan tenaga ledak ya. Maksudnya yang dimaksud tenaga ledak itu bukan kok ledakan harus meledak seperti bom, tidak, tapi itu hanya istilahnya perumpamaan saja, aktivitas yang dilakukan secara mendadak atau eksplosif ya. Jadi ini yang secara spesifik, secara garis besarnya saja perlu yang penting cukup saudara-saudara mengetahui saja ya. Nanti fokusnya yang penting pemahaman ke garis besarnya kebugaran jasmani itu apa ya. Ini yang penting sekedar tahu saja. Untuk yang spesifik materi pembelajaran ya, ada latihan kebugaran jasmani, kelincahan, explosive power, kecepatan, kekuatan otot. Ini penjabaran dari tujuan pembelajaran tadi ya. Langsung saya lanjut, saya next. Oke, kita masuk ke pengertian kebugaran jasmani atau bisa disebut dengan kesegaran jasmani ya. Kemampuan tubuh seseorang untuk melakukan tugas atau aktivitas sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti ya. Jadi pemahamannya adalah intinya kebugaran jasmani itu mengarah ke performa seseorang dalam melakukan aktivitas sehari-hari ya. Intinya orang yang punya kesegaran jasmani atau kebugaran jasmani yang baik, dia tidak mudah mengalami kelelahan ya. Kita ambil contoh, misalkan kita beraktivitas sehari-hari, mulai dari bangun tidur kita melakukan pekerjaan sampai jangka waktu tertentu, setelah itu melakukan pekerjaan lagi yang lain. Kalau tubuh kita, respon dari tubuh kita sangat lelah, jadi tergantung dari kondisi masing-masing individu ya. Itu berarti kalian bisa menyimpulkan tingkat kesegaran jasmani dari
kalian itu apakah tergolong rendah, sedang, atau termasuk bagus ya. Dan kembali ke tujuan awal tadi, mengapa materi kesegaran jasmani ini yang saya sampaikan di era pandemi ini, karena materi kesegaran jasmani ini sangat penting untuk semua kalangan ya, tidak hanya di kalangan profesional saja ya. Misalkan kalian punya mindset, Pak, maaf saya kan bukan atlet Pak, saya bukan olahragawan ya, saya tidak ingin menjadi olahragawan, saya tidak perlu mempelajari materi kebugaran jasmani ya. Itu mungkin Anda, salah satu dari kalian punya mindset yang seperti itu tidak apa-apa ya, tidak masalah, tidak apa-apa ya. Tetapi kembali ke tujuan awal tadi, materi kebugaran jasmani ini sangat penting untuk semua kalangan. Kalau Anda yang merasa misalkan saya tidak atlet, tidak perlu melakukan latihan kebugaran jasmani, itu tidak apa-apa. Tapi yang penting, meskipun Anda bukan seorang atlet atau yang berkecimpung di bidang profesional, terutama di bidang olahraga, itu juga sangat penting. Karena Anda tiap hari juga melakukan aktivitas yang kadang berat, kadang ringan, dan kadang juga membebani tubuh. Nah, itu kalau tidak mempunyai kesegaran jasmani atau kebugaran jasmani yang bagus, maka Anda akan merasa kelelahan ya, dan sangat rugi terhadap efisiensi waktu ya. Jadi itu digarisbawahi ya. Digarisbawahi ya, bahwa kebugaran jasmani itu sangat penting untuk semua kalangan ya, baik itu mulai dari dia yang bekerja sebagai petani, Anda yang sebagai pelajar, atau semua pekerjaan apapun, itu sangat penting untuk mempunyai kebugaran jasmani yang sangat bagus. Katakanlah bahkan seseorang yang bekerja di kantor yang tidak melakukan aktivitas seperti berlari, berjalan, berdiri atau apapun, itu sangat tetap harus memiliki kebugaran jasmani yang bagus ya. Meskipun Anda bekerja duduk, membutuhkan duduk, itu harus punya kesegaran jasmani yang kebugaran jasmani yang bagus ya. Karena kalau tidak, nanti akan bisa berakibat ke kondisi tubuh kita ya, karena tubuh kita sudah ditekan untuk melakukan pekerjaan ya, pekerjaan yang harus kita selesaikan dengan target waktu ya. Ya, kemudian bisa dibaca, dilanjutkan ya. Untuk dapat mencapai kondisi kesegaran jasmani yang prima, seseorang perlu melakukan latihan fisik yang melibatkan komponen kesegaran jasmani dengan metode latihan yang benar ya. Untuk ini, untuk yang komponen kesegaran jasmani dengan metode latihan yang benar, itu bisa kita pelajari di berikutnya saja ya. Nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Sekarang kita lanjut dulu ke slide berikutnya. Ya, langsung masuk ke komponen kesegaran jasmani ya. Setelah tadi sudah tahu tujuannya materi kebugaran jasmani itu untuk apa dan manfaatnya bagi tubuh untuk melakukan aktivitas kesegaran jasmani baik semua kalangan ya. Sekarang masuk ke komponen kesegaran jasmani atau komponen kebugaran jasmani. Ini hanya untuk sekedar pengetahuan saja, yang penting pemahamannya. Yang nomor satu adalah kekuatan ya, atau bahasanya di dalam dunia olahraga strength ya. Kemampuan dalam mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja ya. Ini definisinya masih sangat luas, bisa lebih dispesifikkan lagi, bisa dipahami sendiri-sendiri menurut versi saudara-saudara masing-masing ya. Jadi setiap individu punya mindset sendiri-sendiri untuk mengaplikasikan definisi dari kekuatan ini, tidak apa-apa ya, asalkan punya literatur atau sumber yang jelas ya.
Misalkan saya membaca dari sumbernya si A, si B, dari buku A, buku B, atau saya pernah melihat video dari videonya si A, si B tentang kekuatan itu seperti ini Pak, seperti ini Pak. Oh ya, tidak apa-apa ya. Yang penting ada sumbernya ya. Yang kedua adalah daya tahan, atau di ejaan endurance, membacanya endurance ya. Daya tahan ini salah satu komponen dari kebugaran jasmani yang sangat vital ya, yang sangat pokok sekali, terutama kembali ke semua tadi, di semua kalangan, baik dari kalangan pekerja ataupun sampai di kalangan profesional ya. Ya, daya tahan, kemampuan seseorang dalam mempergunakan sistem jantung, paru-paru, dan peredaran darahnya secara efektif dan efisien untuk menjalankan kerja secara terus-menerus ya. Daya tahan ini saya sampaikan secara sekilas. Daya tahan ini ada dua, yaitu daya tahan otot dan daya tahan kardiovaskuler ya. Daya tahan yang paling sangat vital itu adalah daya tahan kardiovaskuler, karena dengan sistem kardio yang bagus pasti akan menunjang performa ke yang lain, ke komponen yang lain ya. Jadi dapat disimpulkan, kalau Anda ingin punya salah satu komponen kekuatannya terasa, berarti yang harus dibangun adalah sistem kardiovaskulernya, itu harus dijaga ya, harus dijaga ya, harus disiplin menjaganya harus. Kemampuan seseorang dalam mempergunakan sistem jantung, paru-paru, dan peredaran darahnya, karena kalau sudah organ-organ ini kita tidak bisa menjaganya, dia yang mengendalikan semua sirkulasi ke seluruh tubuh, ke organ-organ lain, pasti akan berakibat ke performa tubuh itu tadi ya. Oke, daya tahan saya kira sudah paham ya. Intinya di daya tahan itu ada dua, daya tahan otot dan daya tahan kardiovaskuler. Yang daya tahan otot itu secara general bisa diamati, kalau yang kardiovaskuler ini sangat relatif sulit untuk diamati, karena yang perlu digarisbawahi lagi, untuk daya tahan kardiovaskuler itu dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, ataupun apalagi dari bulan ke bulan, bahkan dari tahun ke tahun, itu tidak sama ya. Bahkan dari menit ke menit pun kondisi seseorang yang berhubungan dengan kardio ini tidak sama, karena ini sangat, untuk yang kardiovaskuler ini karena berbagai organ itu sangat dipengaruhi oleh berbagai macam-macam faktor ya, terutama psikis. Mungkin ada beban, apakah kita mempunyai beban atau beban psikologis dan lain-lain ya. Oke, daya tahan saya kira sudah paham. Saya lanjutkan ke slide berikutnya ya, next. Oke, maaf ya. Ini yang saya sebutkan tadi, di daya tahan ada dua, daya tahan otot dan daya tahan kardiovaskuler. Yang ketiga daya tahan otot, atau disebut muscle power ya. Jadi membacanya muscle power, bukan muskular ya, muscle power. Kemampuan seseorang dalam mempergunakan kekuatan maksimum yang dikerahkan dalam waktu sependek-pendeknya ya. Ini tidak usah kita telaah secara kata-katanya, tidak usah dipikirkan. Yang penting saudara-saudara semua bisa membayangkan bahwa daya tahan otot itu adalah seperti ini ya, bisa merasakan, udah itu aja. Yang penting paham dan bisa merasakan ya. Supaya bisa merasakan bagaimana ya harus dipraktekkan nanti harus dilatih ya. Jadi intinya daya tahan otot adalah kemampuan kekuatan otot untuk menahan beban, itu aja ya. Karena di dalam latihan, baik itu di dunia profesional maupun di dunia kalangan bawah dan sampai profesional, pekerja apapun, misalkan
seorang pekerja yang dia bekerja di kuli atau kuli batu dan lain-lain, dia juga membutuhkan daya tahan otot ya. Ya, daya tahan otot seperti itu ya. Lanjut saya masuk ke kecepatan atau speed. Ini sudah, saya kira sudah secara umum sudah banyak yang paham untuk saudara-saudara semua, karena sudah pernah mendapatkan mungkin di tingkat SMP dulu sudah pernah ya. Jadi di sini saya cuma mempertegas saja atau lebih menggarisbawahi saja ya. Speed, kemampuan seseorang untuk mengerjakan gerakan berkesinambungan dalam bentuk yang sama dengan waktu sesingkat-singkatnya ya. Intinya kembali ke seperti tadi, tidak usah terpengaruh dengan kata-kata, dipahami saja menurut mindsetnya masing-masing. Anda punya mindset bagaimana, silahkan, yang penting Anda paham. Intinya kecepatan itu berpindah dari satu titik ke titik yang lain dengan waktu yang sesingkat-singkatnya ya, tanpa mengubah arah ya. Itu aja saya kasih garis bawahi, karena di penjelasan yang saya buat itu belum ada. Saya garis bawahi bahwa kecepatan itu kita hanya target berpindah tempat ya. Jadi tidak terpengaruh oleh merubah arah ya. Jadi kita target hanya berpindah tempat saja, dari tempat satu ke tempat yang lain atau titik satu ke titik yang lain dengan waktu yang sesingkat-singkatnya ya. Sedangkan kalau sudah dipengaruhi oleh arah atau gerakan, itu nanti ada lagi, bukan kecepatan namanya ya, ada lagi nanti di komponen berikutnya ya. Oke, kecepatan saya kira sudah paham. Sekarang kita lanjut ke yang kelima ya, daya lentur ya. Maksudnya daya lentur di sini adalah kelentukan ya. Kelentukan itu aja ya, kelentukan. Saya kira sudah tidak asing lagi dengan kelentukan, karena Anda setiap hari saya yakin sudah mempraktekkan semua. Anda bangun tidur pasti langsung, istilahnya bahasa Jawanya, molet dan lain-lain, itu sudah mengarah ke untuk memelihara kelentukan atau flexibility bahasanya ya. Definisinya efektivitas seseorang dalam menyesuaikan diri untuk segala aktivitas dengan penguluran tubuh yang luas. Intinya saya to the point saja, karena kata-katanya mungkin terlalu sulit untuk dipahami. Kelentukan itu berhubungan dengan sendi ya. Jadi bagaimana Anda melatih sendi-sendi Anda supaya mempunyai jangkauan yang luas ya, jangkauan sendi yang luas untuk melakukan aktivitas apapun ya. Karena kalau tidak terlatih, kelenturan ini juga sangat menyiksa ya, terutama mungkin saudara-saudara yang mempunyai sudah orang tua, saudara yang sudah usia mungkin usia yang mendekati 40 atau 40 tahun ke atas, pasti sudah punya keluhan di ini komponen kelentukan ini, di sendi-sendinya mungkin pasti akan terasa sakit ya. Jadi itu tidak bisa dipungkiri, karena semua orang akan mengalami seperti itu, tergantung bagaimana kita menjaga tingkat kebugaran jasmani kita ya. Jadi intinya kelentukan berhubungan dengan daya jangkau sendi ya, daya jangkau sendi-sendi kita untuk melakukan aktivitas. Dan banyak yang masih meremehkan tentang ini komponen yang kelima ini, yaitu kelentukan. Padahal beberapa komponen ini beberapa komponen kebugaran jasmani ini tadi saling mendukung, saling berhubungan ya, saling mendukung. Misalkan saudara-saudara pengen punya kecepatan yang tinggi atau kekuatan yang tinggi, tetapi saudara-saudara mengabaikan kelentukan, aspek kelentukan ya. Ini sebuah kesalahan ya, langsung saya tegaskan aja bahwa jika saudara-saudara ingin punya kecepatan yang tinggi atau kekuatan yang besar, power yang besar, saudara-saudara juga harus melatih kelentukan ya, karena
power, kecepatan itu juga dipengaruhi oleh flexibility atau kelentukan. Oke, lanjut. Next. Ya, yang keenam, kelincahan. Ya, ini yang saya bilang tadi. Masih ingat tadi definisi dari kecepatan, kemampuan berpindah dari titik satu ke titik yang lain dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Tetapi tadi sudah saya katakan tidak mengubah posisi tubuh, ya. Sedangkan di kelincahan, ya ini komponen keenam atau disebut agility. Tulisannya agility tapi membacanya agility. Kemampuan seseorang mengubah posisi di arah tertentu, ya. Ini hubungannya yang dengan tadi, yang di kecepatan tadi. Ya, ini sudah spesifik, saya kira bisa saya simpulkan kelincahan itu adalah spesifikasi dari kecepatan. Ya. Artinya bisa dikatakan orang yang punya kecepatan tinggi, apakah dia bisa disimpulkan sudah pasti punya kelincahan yang tinggi? Belum tentu, ya, belum tentu. Belum tentu. Kalau bisa, kalau tidak percaya bisa dibuktikan. Saya kasih gambaran seperti ini, contohnya. Seorang pelari sprint 100 meter. Seorang pelari sprint 100 meter, katakanlah yang tokohnya itu Usain Bolt, ya, dari Jamaika, ya, Usain Bolt yang juara dunia lari 100 meter. Sebelum eranya Muhammad Zuhri, itu sudah saya bicara yang Olimpiade klasik waktu itu di Barcelona, ya. Usain Bolt dari Jamaika, dia mempunyai rekor 100 meter itu kalau tidak salah 9,8. Ini berarti apa? Dia katakan apa? Usain Bolt sangat punya kecepatan yang tinggi, ya, cepat karena dia bisa berpindah dari start sampai finish, ya, 100 meter. Tidak berpengaruh pada perubahan posisi tubuhnya karena berlarinya hanya lurus, dia hanya lurus. Nah, kemudian jika ada pertanyaan, apakah Usain Bolt yang dengan rekor sprint, dia bisa melakukan sprint dengan rekor waktu seperti itu tadi 9,8 detik atau 9,8 second, apakah Usain Bolt ini juga mempunyai kelincahan yang bagus? Ya, belum tentu, ya, dalam koridor ini sangat belum tentu. Kalau tidak percaya, seorang pelari 100 meter ini kan cepat, Pak. Ya, dia bisa berlari. Seorang Usain Bolt, dia yang juara pelari 100 meter, kenapa tidak disuruh menjadi pemain sepak bola saja? Kan dia berlarinya sangat cepat. Ya, ingat, dalam sepak bola tidak hanya dituntut kecepatan, tetapi juga kelincahan. Ya, karena dalam melakukan geraknya itu selalu berubah-ubah dengan posisi yang berubah secara mendadak. Nah, kemudian saya balik, ya, ini kita masuk ke kelincahan. Kalau tadi kita bicara Usain Bolt, sekarang saya balik. Seorang Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi, ya, itu dia bisa melakukan dribble bola seperti itu, melakukan skill-skill yang sedemikian rupa, yang mungkin sudah di atas rata-rata di kalangan profesional. Dia itu bisa disimpulkan dia punya kelincahan yang bagus. Itu membutuhkan kelincahan atau agility. Artinya apa? Apakah lalu saya balik lagi, apakah dia juga punya kecepatan yang tinggi? Pasti, ya pasti, karena untuk mencapai ke kelincahan yang bagus itu harus di metode latihan kecepatan ini harus diselesaikan dulu, ya, harus diselesaikan dulu. Ya. Ya, jadi itu ya sudah paham bedanya antara kecepatan dan kelincahan, ya. Saya lanjut ke koordinasi, ya, atau coordination. Kemampuan seseorang mengintegrasikan berbagai gerakan yang berbeda dalam pola gerakan tunggal secara efektif, ya. Ya, intinya saya garis bawahi untuk koordinasi ini sebetulnya itu ketika Anda melakukan gerakan yang berangkai, ya, jadi komponen koordinasi ini sebetulnya sudah Anda lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, ya. Misalkan bagi seorang pemain sepak bola, dia juga sudah melakukan gerakan koordinasi itu sebetulnya. Pemain sepak bola dalam bidang apapun, ya. Termasuk Anda
yang bukan atlet, misalkan pekerja apapun, Anda juga sebetulnya sudah melakukan aspek komponen koordinasi. Karena dari melakukan pekerjaan satu ke pekerjaan yang lain, kita juga butuh ya berpikir dulu, ya menghubungkan antara gerak dan saraf, ya itulah yang disebut dengan koordinasi, ya koordinasi. Yang berikutnya adalah keseimbangan, ya balance, yang membacanya balance, ya. Kemampuan seseorang mengendalikan organ-organ saraf otot, ya. Ini definisi secara keilmuan, ya. Supaya saudara-saudara bisa memahami tentang keseimbangan ini, silahkan dibuat kata-kata sedemikian rupa yang membuat Anda bisa paham. Tidak harus menghafalkan kata-kata yang seperti itu, ya. Ini hanya garis besar saja, ya. Intinya keseimbangan itu kemampuan mempertahankan posisi tubuh, ya. Ya, jadi mohon maaf saya belum bisa menunjukkan video-videonya. Mungkin berikutnya kalau ada kesempatan lagi akan saya tunjukkan berbagai macam bentuk-bentuk latihan komponen kebugaran jasmani ini, ya. Oke, keseimbangan sudah paham. Lanjut ke slide berikutnya, next. Nah, yang berikutnya adalah ketepatan, ya, atau akurasi, ya. Kemampuan seseorang untuk mengendalikan gerak-gerak bebas terhadap suatu sasaran, ya. Ini bahasanya secara keilmuan. Anda harus mengolah lagi menurut pemahaman Anda masing-masing, pemahaman saudara masing-masing, ya tidak apa-apa. Intinya akurasi ini simpel saja, ketepatan, ya. Ketepatan sasaran. Dalam cabang olahraga apapun pasti kita membutuhkan akurasi, ya, terutama di bidang permainan sepak bola, ya, kita butuh seorang pemain sepak bola harus mempunyai akurasi yang bagus untuk melakukan tendangan, operan, dan lain-lain. Pemain bola voli dia harus bisa melakukan smash, ya, supaya tepat di lini mana dia mematikan lawan, ya. Bola basket, ya, shooting, free throw, dari dalam free throw atau dari luar free throw, ya, bahkan mungkin kalau bisa dari tengah lapangan bisa masuk, ya. Itu membutuhkan akurasi yang bagus, ya, tentunya membutuhkan latihan yang berulang-ulang, ya. Bela diri pasti juga membutuhkan akurasi, ya. Pencak silat, seorang pesilat juga harus punya akurasi pukulan yang bagus, ya. Masuk ke komponen yang ke-10, reaksi atau disebut reaction, ya. Ini maksudnya reaksi di bidang olahraga, ya, bukan reaksi kimia atau reaksi apa, bukan, ya. Kemampuan seseorang untuk segera bertindak secepatnya dalam menanggapi rangsangan yang ditimbulkan lewat indera, ya. Ini juga sangat umum, sangat general sekali untuk yang komponen reaksi ini, ya. Karena kembali ke tadi, semua kalangan itu, di semua kalangan, meskipun Anda bukan atlet, pekerja apapun harus punya reaksi yang bagus, ya. Yang pertama fungsinya untuk apa? Ya, untuk keselamatan diri masing-masing, ya. Misalkan kalau kecepatan reaksi Anda itu tidak terlatih, ya, kita bayangkan untuk keselamatan diri kita masing-masing saja, ya. Ketika Anda di jalan misalkan ada kejadian yang mendadak, misalkan ada kucing menyeberang, kalau Anda kecepatan reaksinya bagus, insya Allah pasti dengan usaha apapun Anda bisa menghindarinya. Meskipun ya minimal kita sudah berusaha, ya. Kalau sudah ada kejadian dia masih tertabrak, ya itu sudah kehendaknya, yang penting kita sudah berusaha untuk menyelamatkan diri kita, ya. Jadi di semua kalangan
kecepatan reaksi ini sangat penting, apalagi di dunia profesional, ya, terutama di cabang olahraga bela diri, ya, ini sangat penting. Ya, semua cabang, tetapi khususnya untuk bela diri ini membutuhkan kecepatan reaksi. Ya. Oke, saya lanjutkan. Ya, next. Kemudian bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani. Ya, ini sebetulnya bisa Anda cari dari berbagai sumber, sangat banyak sekali. Saya hanya garis besarnya saja. Ya. Intinya dari setiap komponen tadi itu kita punya bentuk-bentuk latihan yang bisa meningkatkan kemampuan setiap komponen kebugaran jasmani tadi. Apa misalnya kekuatan, bisa Anda latih dengan push up, sit up. Untuk otot perut nanti bisa Anda spesifikasi lagi, ya. Ini hanya garis besarnya saja. Ya, intinya bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani, ya langsung nggak usah saya baca, mungkin bisa saudara baca sendiri. Intinya adalah macam-macam instrumen atau bentuk-bentuk tes, ya, kalau di dunia pendidikan olahraga, bentuk-bentuk tes dan pengukuran, ya. Ya, langsung saya next saja. Ya, ini tadi kembali ke yang saya jelaskan ke awal tadi. Tanpa kelentukan yang baik, seseorang tidak dapat bergerak dengan lincah, ya. Selain itu, faktor keseimbangan sangat berpengaruh terhadap kemampuan kelincahan seseorang, ya. Oke, saya lanjutkan, next. Ya, ini saya kasih bentuk secara garis besar saja karena durasi waktunya biar cepat selesai, biar tidak terlalu lama. Bentuk-bentuk latihan kelincahan antara lain, ya, lari bolak-balik, shuttle run, bisa Anda lakukan di manapun, yang penting tempatnya aman dan tidak membahayakan orang lain, terutama keselamatan diri sendiri. Lari, sebetulnya ini bukan lari belak-belok, tapi lari berkelok atau lari zigzag. Kemudian jongkok berdiri atau squat thrust, ya, pasti sudah pernah melakukan di SMP, sudah pernah. Ya, oke, next. Latihan mengubah gerak tubuh arah lurus, ya, maksudnya latihan mengubah gerak tubuh gitu aja, ya, arah lurusnya nggak usah terlalu dipermasalahkan, ya. Intinya lari bolak-balik itu aja satuan. Tujuannya melatih melatih kemampuan tubuh untuk mengubah arah gerak, ya. Intinya tadi supaya terasa kelincahannya, ya. Cara melakukannya ya seperti ini, bisa dipahami sendiri, bisa dibaca sendiri, ya. Ya, sudah dipahami A, B, C, D. Saya rasa ini sudah tidak usah saya jelaskan satu-satu, sudah paham semuanya, ya. Shuttle run, saya next, lanjut selanjutnya. Ya, ini zigzag, ya, lari zigzag. Nanti ada gambarnya saya tampilkan di terakhir, ya. Sama tujuannya, ya, melatih untuk mengubah arah tubuh secara mendadak, ya. Tujuannya untuk melatih kelincahan. Itu bla 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 sudah dibaca, bisa dibaca sendiri, ya. Tidak perlu saya jelaskan supaya durasinya tidak terlalu lama. Oke, next. Nah, ini yang latihan reaksi, latihan kecepatan reaksi tadi, ya. Ini biasa saya pakai untuk tes kecepatan reaksi, ya, dengan rangsangan peluit atau bunyi peluit, ya. Bisa dibaca sendiri. Berdiri dengan sikap ancang-ancang mulai dari A sampai F, ya, tidak usah saya baca karena akan memperlama durasi, ya. Oke, next. Nah, ini gambar yang tadi, yang shuttle run, ya, seperti itu latihannya, ya. 4-5 meter sudah cukup, ya. Ya. Oke, lanjut, next. Ya, ini yang lari belok, ya, tadi lari zigzag, ya, seperti itu. Start dari nomor 1, lintasannya yang garis lurus, ya, itu lintasannya, ya. Arah geraknya yang garis lurus itu. Sedangkan yang anak panah itu adalah pos yang harus dilalui, ya.
berpindahnya, istilahnya perpindahan tempatnya itu yang anak panah itu. Sedangkan yang garis lurus itu adalah lintasan geraknya, ya, lintasan geraknya. Saya kira juga sudah paham. Langsung next. Ya, ini adalah squat thrust. Ya, squat thrust pasti sudah sering dilakukan dulu di kelas 10 sudah pernah melakukan. Untuk yang kelas 11 pasti sudah pernah melakukan dulu di kelas 10. Langsung saja next. Ya, saya kira itu cukup sekian dari saya untuk saudara-saudara kelas 11 supaya bisa memahami tentang pentingnya kebugaran jasmani, ya, materi kebugaran jasmani ini, karena bisa dilakukan di berbagai tempat, ya, asalkan untuk menjaga keselamatan diri kita sendiri dan orang lain, ya. Semua kalangan harus punya kebugaran jasmani yang bagus, ya, meskipun Anda bukan seorang atlet, Anda bukan seorang olahragawan, kita harus tetap menjaga kebugaran jasmani kita yang bagus, ya, supaya kita bisa menjalani hidup ini dengan sehat, ya, karena sebuah anugerah yang paling mahal itu dari Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang mencipta adalah kesehatan, ya. Maka dari itu selamat berlatih kebugaran jasmani untuk menjaga kesehatan saudara-saudara semua masing-masing, ya. Jangan lupa tetap selalu berdoa dan tidak mudah putus asa supaya Anda bisa menjadi manusia yang unggul dalam semua aspek dan berbudi pekerti luhur, ya. Ya, cukup sekian dari saya, ya. Terima kasih untuk seluruh kru tim IT SMA Negeri 1 Nganjuk yang telah membantu bisa berjalannya pembuatan video pembelajaran. Ya, terima kasih untuk semua rekan-rekan PJOK SMA 1, Pak Toto, Pak Suparyono, dan Pak Rudi yang telah mendukung pembuatan video ini, dan semua siswa-siswi SMA Negeri 1 Nganjuk, ya. Ya, salam olahraga, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.